Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agustina Mayasari, kelas C pagi, semester 3, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. NIM 3119100110. Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi Bandicam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kajian Bahasa Daerah Kalbar yang diampu oleh Pak Alasadi Alimin, MPD, selaku dosen mata kuliah. Untuk teman-teman yang menonton video ini, semoga apa yang saya sampaikan mudah dimengerti sehingga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan agar kita dapat sama-sama belajar bahasa setiap daerah. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya. Di sini saya akan menganalisis bidang semantik bahasa daerah saya sendiri, yaitu bahasa daerah Dayak Krio Kabupaten Ketapang. Sebelum kita masuk pada contoh analisis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu semantik. Semantik dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani, yaitu sema atau kata benda yang berarti tanda atau lambang. Kata kerjanya adalah semiano yang berarti menandai atau melambangkan. Pengertian menurut para ahli. Pengertian semantika ditemukan oleh beberapa ahli. Di antaranya Krida Laksana memberi pengertian semantika sebagai sebuah sistem penyelidikan makna yang arti dalam suatu bahasa atau bahasa pada umumnya. Yang kedua, Eko Wardono mengemukakan bahwa semantika adalah ilmu bahasa yang mengkaji makna bahasa. Sedangkan menurut Kerap, semantik adalah bagian tanda bahasa yang meneliti makna dalam bahasa tertentu, mencari asal mula dari perkembangan dari arti suatu kata. Baik, di sini dapat saya simpulkan berdasarkan beberapa para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa semantik adalah ilmu bahasa yang menelaah lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna, hubungan makna yang satu dengan yang lain, serta hubungan antar kata dengan konsep atau makna dari kata tersebut. Baik, langsung saja kita masuk kepada contoh. Yang pertama, contoh yaitu adalah istilah kata punan dalam bahasa Dayak Krio Kabupaten Ketapang. Punan itu adalah seperti malapetaka yang menimpa seseorang yang tidak mencicipi makanan yang telah ditawarkan. Makna pragmatisnya, kata punan itu sudah menjadi kepercayaan suatu suku Dayak Krio Kabupaten Ketapang. Punan adalah malapetaka atau kejadian buruk yang dapat menimpa seseorang akibat tidak mencicipi makanan yang telah ditawarkan. Baik, yang kedua itu kata mumpal. Mumpal itu adalah makan tanpa lauk. Makan tanpa lauk. Makna pragmatisnya itu makan tanpa lauk itu biasanya mumpal ini disebut ketika kita makan siang atau makan pagi. Yang ketiga, kebedaraan. Kebedaraan itu menurut bahasa saya itu kerasukan atau kesurupan atau kemasukan roh halus. Makna pragmatisnya, fenomena di saat seorang berada di luar kendali dari fisiknya sendiri dan sama sekali tidak responsif terhadap rangsangan eksternal. Bukan hanya itu, kebedaraan ini juga dipercaya ketika seorang mengalami muntah-muntah,
pusing. Yang paling utama mata hitam dan kaki, tangan terlihat seperti sangat kaku, begitu. Selanjutnya mali. Dalam bahasa saya, mali itu artinya tidak boleh sembarang berucap, baik itu tentang makanan atau itu hal gaib. Karena kalau tentang makanan, kembali lagi kepada tadi punan, kalau kita sembarangan menyebut makanan tapi kita tidak mencicipinya, atau kata kami itu pusak kale, itu kita pamali, seperti itu. Atau tentang hal gaib. Tentang hal gaib itu misalkan kita menyebut seseorang yang sudah meninggal, atau kita mengarang cerita tentang saya pernah melihat ini di sini padahal dia sudah meninggal, begitu. Itu kalau di kampung saya itu pamali, seperti itu. Makna pragmatisnya, kepercayaan suku Dayak Krio atau Kabupaten Ketapang, jika kita sebut nama orang yang sudah mati atau meninggal, maka kita akan dihantui. Kata mali ini bukan hanya tidak boleh menyebut orang meninggal, tetapi juga tidak boleh menyebut makanan yang tidak ada di hadapannya sekarang, karena akan menyebabkan punan. Dan apapun yang kita katakan atau tindakan kita yang tidak masuk akal akan disebut pamali. Selanjutnya, kerayaan. Kerayaan ini sama halnya seperti kata kepedaraan tadi, hanya saja kerayaan ini lebih kepada diganggu makhluk halus. Hanya kalau kepedaraan itu dia lebih seperti kemasukan. Kalau kerayaan ini dia hanya diganggu makhluk halus. Ini biasanya terjadi ketika kita dari kuburan tidak mandi. Istilah suku Dayak, setelah dari kuburan kita harus mandi atau buang sial. Kerayaan yang paling sering terjadi ini tuh pada bayi, balita, dan anak-anak. Biasanya tanda anak terkena kerayaan itu seperti menangis terus-menerus tanpa henti, menangis disertai demam tinggi, dan mata terus memandang ke atap rumah ataupun ke dekat pintu, seperti itu. Jadi cukup sekian video pembelajaran yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.